Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Anggreni, dosen Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dalam rangka menampilkan video pembelajaran untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di sini saya akan memaparkan mata kuliah saya, Epidemiologi Kesehatan Lingkungan atau Environmental Health Epidemic, Theory and Practice. Mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan ini merupakan mata kuliah wajib, terdiri dari teori dan praktek, yang mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS dengan 2 teori dan 2 praktek. Mata kuliah epidemiologi ini ditempatkan pada mahasiswa sarjana terapan program sarjana terapan pada semester 2. Jumlah pertemuan mata kuliah ini adalah ada 14 kali pertemuan, di mana UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS setelah pertemuan ke-14. Mata kuliah ini diampu dengan tim teaching terdiri dari 3 dosen. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini adalah: 1 adalah mampu mengaplikasikan prosedur dan ilmu kesehatan lingkungan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan lingkungan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep teori. Yang keempat, menguasai konsep prosedural dan teori, serta memanfaatkan IPTES dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun setelah menempuh mata kuliah epidemiologi ini, mahasiswa nanti diharapkan dia mampu menjelaskan tentang konsep teori kesehatan masyarakat, kemudian dia mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip dalam epidemiologi, dan jenis-jenis epidemiologi. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep terjadinya penyakit berdasarkan konsep sehat dan sakit, teori terjadinya penyakit, dan riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, mampu menjelaskan epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan baik. Yang kelima, mampu menjelaskan ukuran atau frekuensi penyakit dalam epidemiologi meliputi morbiditas dan mortalitas. Yang keenam, mampu menjelaskan fenomena wabah atau KLB dengan baik. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang penelitian epidemiologi dalam penelitian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pertama adalah mahasiswa ini diharapkan mampu menguraikan, mengintegrasikan, dan mengaplikasikan konsep teori dan praktek, konsep teori kesehatan masyarakat, epidemiologi, kemudian penyakit-penyakit berdasarkan konsep sehat dan sakit, termasuk teori terjadinya penyakit dan riwayat alamiah penyakit, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kedua, yaitu mampu menguraikan, mengintegrasikan, dan mengaplikasikan konsep teori dan praktek epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan baik, ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi meliputi morbiditas dan mortalitas, fenomena wabah atau kejadian luar biasa dengan baik, penelitian-penelitian dalam epidemiologi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang bagaimana penerapan epidemiologi secara praktis yang digunakan untuk mempelajari faktor host, agent, dan environment, serta memperhatikan variabel orang, tempat, dan waktu untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dapat berhubungan dengan penyakit agar dilakukan upaya pencegahan penularan atau timbulnya penyakit sebagai dasar penyusunan program pengendalian penyakit. Kemudian, studi epidemiologi deskriptif, epidemiologi analitik dengan pendekatan cohort, case control, cross-sectional, surveillance, dan menggunakan software aplikasi Epidinfo merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari penerapan epidemiologi dan penanggulangan penyakit dan masalah-masalah kesehatan, disebut pula sebagai epidemiologi praktis.
Kemudian informasi epidemiologi yang diperoleh ini nanti dapat digunakan untuk dalam pemantauan dan evaluasi program serta perencanaan program penanggulangan masalah kesehatan penyakit. Pembelajaran teori ini sudah dilakukan secara luring yaitu tatap muka di dalam kelas, sedangkan pelajaran praktek itu nanti kita membahas kasus-kasus di mana nanti ambil datanya adalah di data-data yang ada di pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun di rumah sakit. Data-data yang diolah tadi ini akan dibimbing oleh dosen maupun CI. Kemudian teknik pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, teknik delivery adalah menyampaikan materi pembelajaran menggunakan PPT, PowerPoint, modul epidemiologi kesehatan lingkungan, pemberian kasus, pembelajaran metode problem based learning, konseptual, dan buku referensi lainnya yang terkait. Teknik yang kedua, interaction, agar mahasiswa nanti bisa sharing dengan saya, di mana saya membuka kesempatan pada mahasiswa seluas-luasnya untuk berinteraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi yang saya lakukan adalah di dalam kelas dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang akan dijelaskan. Saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk menjawab kasus, kemudian yang sudah saya tentukan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa berdiskusi secara aktif saat bedah jurnal case study. Dengan adanya bedah jurnal, maka mahasiswa sanitasi lingkungan program sarjana terapan nanti bisa memahami kasus sebenarnya dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh sebelumnya sehingga bisa menganalisis masalah kesehatan dengan tepat. Saat di luar kelas mahasiswa, nanti mahasiswa bisa berdiskusi secara online melalui aplikasi WhatsApp dan Learning Management System atau Ningbaya. Untuk teknik asesmennya, setiap awal pertemuan saya selalu menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, RPS, dan kontrak perkuliahan selama 1 semester, di mana nanti bobot penilaiannya adalah sudah tertera di kontrak perkuliahan dan RPS. Bobot penilaian teori yang terdiri dari UTS 20%, UAS 30%, tugas individu 20%, dan SCL adalah 30%. Sedangkan bobot penilaian praktek, dari praktek ini adalah 70% dan laporan praktek 30%. Penilaian UTS dan UAS melalui ujian tulis dalam bentuk soal fitness sesuai dengan blueprint. Penilaian tugas individu berupa skenario kasus yang saya uploadkan di LMS di Ningbaya. Kemudian mahasiswa mengerjakan menggunakan kartu status epidemiologi kesehatan lingkungan dan diberi deadline untuk mengumpulkan tugas maksimal 1 minggu untuk disubmit ke Ningbaya. Kemudian untuk penilaian praktek dilakukan melalui kegiatan praktek di Laboratorium Kesehatan Lingkungan, di mana nanti sistem penilaiannya adalah saya lakukan secara transparan. Setiap mahasiswa bisa mengakses nilai mereka melalui aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD. Demikian untuk pembelajaran dari kami untuk mata kuliah epidemiologi. Nanti selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana video proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi adik-adik. Pagi, luar biasa. Oke, karena kita orang kesehatan, kita ucapkan salam sehat. Salam sehat. Oke, hari ini Bu Anggrek kan mengajar mata kuliah epidemiologi ya, di mana materi ini pokok bahasanya adalah tentang ukuran-ukuran frekuensi masalah kesehatan ya, ukuran-ukuran penyakit. Jadi dan nanti kita ukuran-ukuran epidemiologi dan asosiasinya. Jadi ukuran-ukuran epidemiologi itu nanti ada kita bagaimana mengolah datanya itu menjadikan suatu informasi, yaitu nanti ada rate, rasio, proporsi dan sebagainya. Nah, sebelum Bu Anggrek menjelaskan tentang ukuran-ukuran epidemiologi ya, saya feedback lagi kembali ke pelajaran sebelumnya. Jadi adik-adik itu apa yang dimaksud dengan epidemiologi? Mungkin ada yang tahu. Epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia.
Ada distribusi, yaitu menunjukkan kejadian peristiwa kesehatan berdasarkan pola. Yang pertama ada orang, tempat, dan waktu. Lalu ada determinan, yang merupakan penyebab dan faktor lain yang mempengaruhi kejadiannya penyakit dan peristiwa kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya betul untuk Mbak Nina. Jadi adik-adik semuanya paham ya tadi tentang epidemiologi. Jadi kita sebelum berangkat tentang membahas tentang ukuran-ukuran epidemiologi, adik-adik harus paham dulu. Jadi epidemiologi itu adalah mempelajari tentang masalah-masalah kesehatan, distribusinya yaitu penyebarannya berdasarkan orang, tempat, dan waktu atau who, where, when. Ya, orangnya dilihat dari jenis kelaminnya dan sebagainya ya, status gizinya, status perkawinannya dan sebagainya. Nanti kalau when itu who, where itu di mana lokasinya ya, bisa menunjukkan itu di suatu desa atau di luar negeri atau daerah suatu negara dan sebagainya, di asrama, di sekolahan, di kantor, itu semuanya itu menunjukkan where. Jadi suatu epidemiologi itu harus dipaparkan berdasarkan penyebarannya itu berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Waktu itu bisa aja nanti bisa tahun, dalam minggu atau dalam bulan dan sebagainya. Ya, bisa aja musim ini dan musim ini itu menunjukkan waktu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kalau kita sudah tahu paham, kemudian yang tadi ya, itu tadi tentang distribusinya. Nah ini sekarang adalah determinan. Determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan itu, yaitu menjawab why. Bagaimana, kenapa kok ada suatu masalah kesehatan tersebut, itu apa sih yang mempengaruhinya gitu ya. Misalnya kalau kasus status gizinya misalnya banyak stunting, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kejadian stunting gitu ya, itu kita cari itu ya. Mungkin dari perilakunya, dari pola konsumsi makanannya yang kurang, atau mungkin ibunya pada waktu hamil itu adalah ditelusuri ke belakang itu dia statusnya anemia dan sebagainya itu. Jadi kita cari apa penyebab terjadinya suatu masalah kesehatan itu adalah epidemiologi. Nah, sekarang kita bagaimana memanfaatkan supaya data-data itu ada ya untuk mengukur ukuran-ukuran masalah kesehatan itu, maka kita ngambil datanya di mana ya. Data-data itu bisa kita ambil pada laporan-laporan kesehatan ya, di pelayanan-pelayanan kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, dimanapun itu yang dalam pelayanan kesehatan itu ada data-data laporan, kita bisa ambil datanya untuk kita olah. Dan olah itu nanti kita dalam bentuk ukuran-ukuran frekuensi kesehatan. Jadi nanti kita tahu masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah tersebut atau dimanapun. Ya. Sekarang itu tadi epidemiologi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tujuan epidemiologi? Mungkin ada yang tahu? Saya Bu. Tujuan epidemiologi yaitu identifikasi etiologi atau penyebab suatu penyakit dan faktor resiko. Yang relevan yaitu faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit. Dan kedua, menentukan seberapa luas penyakit ditemukan dalam masyarakat untuk merencanakan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mempelajari riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, mengevaluasi upaya pencegahan. Dan kelima, mengembangkan kebijakan publik. Udah Bu, itu aja. Oke, untuk jawabannya dari saudara Afa Rahman, udah betul ya. Jadi tujuan epidemiologi itu selain kita mengetahui penyebabnya itu apa, juga nanti kita mengetahui untuk upaya pencegahan seberapa luasnya masalah kesehatan itu. Jadi nanti sebagai bahan untuk perencanaan untuk pencegahan dan sebagainya, dan untuk sebagai bahan evaluasi suatu kebijakan. Oke, sekarang kita langsung kembali ke fokusnya yang tadi ya, tentang ukuran-ukuran epidemiologi. Jadi ukuran-ukuran epidemiologi ini kita mendata suatu ukuran-ukuran epidemiologi itu kita harus paham perhitungan-perhitungannya ya. Jadi kita harus punya data numerator dan denominator. Jadi pembilang dan dibagi penyebut. Denominator itu adalah salah satunya adalah untuk ukuran-ukuran epidemiologi itu kita harus punya data yaitu populasi yang berisiko. Itu penting. Jadi kalau kita misalnya menampilkan suatu data yang hanya angka
angka absolut aja, angka mutlak aja. Misalnya, oh di daerah A itu ada kasusnya 49, di daerah B kasusnya ada 70. Mana yang menjadi suatu masalah terbesar? Itu kita nggak bisa memutuskan kalau daerah B yang kasusnya 70 itu kasusnya itu adalah menjadi suatu masalah kesehatan. Jadi makanya kenapa kita harus mempelajari ukuran epidemiologi, karena kita belum bisa memastikan, kan tujuannya epidemiologi tadi kan untuk mengetahui seberapa luas masalah kesehatan itu. Jadi kita harus olah datanya itu sehingga menghasilkan suatu informasi. Jadi untuk mengolah menjadi suatu informasi itu harus diolah. Jadi untuk menghitungnya itu adalah kita harus tahu numeratornya atau pembaginya. Ya, misalnya kalau rate dan sebagainya itu adalah kalau insiden kasusnya ukuran-ukuran epidemiologi ada ukuran-ukuran penyakit, yaitu adalah insiden dan prevalensi, di mana insiden adalah kasus penyakit baru dibanding dengan penduduk yang berisiko. Kalau prevalensi adalah kasus baru dan lama dibanding penduduk yang berisiko. Jadi kita punya poinnya adalah kita harus punya data adalah penduduk yang berisiko, tidak hanya data yang sakit aja, tapi harus punya data yang penduduk yang berisiko, ya gitu. Jadi di sini nanti ukuran epidemiologi itu adalah ada risk, ada rate, ada rasio, dan ada proporsi. Di mana rumusnya adalah X bagi Y kali konstanta. Jadi kenapa ada ini? Jadi X itu adalah suatu kasus, ya. Terus kemudian Y itu adalah populasi berisiko. Jadi harus punya data waktu di lapangan, waktu mengkaji studi kasus itu kamu harus punya data populasi berisiko. Tidak hanya jumlah kasusnya aja. Kalau jumlah kasusnya tidak bermakna ya. Tadi sudah begitu. Kemudian kali konstanta. Konstanta itu bisa aja kali 10, kali 100, kali 1000, kali 100.000 dan sebagainya ya. Jadi terserah. Jadi kalau per kali 100 ya kali persen jadi persen, kalau 1000 jadi promil dan sebagainya. Terserah itunya. Biasanya kalau angka kelahiran hidup, angka kematian ibu ya, angka kematian ibu itu adalah ibu yang meninggal karena dia hamil, menyusui ya, ibu nifas dan sebagainya, bukan ibu yang biasa, tidak ya. Jadi angka kematian ibu itu adalah tolak ukur derajat kesehatan masyarakat. Itu adalah nanti konstantanya adalah kali 100.000 gitu ya. Kenapa kali 100.000? Karena angka kelahiran hidupnya itu sekitar segitu. Jadi nanti dikalikan 100.000 gitu ya. Jadi misalnya ibu yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup. Ada pembaginya, ada denominatornya. Khusus untuk angka kematian ibu itu adalah pembaginya bukan penduduk berisiko tapi jumlah kelahiran hidup. Jadi kita harus paham denominatornya itu apa dan sebagainya. Ya. Ingat, epidemiologi itu bukan mempelajari individu, tetapi mempelajari sekelompok atau masyarakat, ya, tidak individu. Jadi epidemiologi adalah mempelajari pada sekelompok atau masyarakat, ya. Selama kurun waktu tertentu dengan satuan konstanta, ini bisa persen, bisa promil dan sebagainya. Kali 100, kali 1000 dan sebagainya. Nah, ini rate ini adalah ada incident rate, ada prevalency rate, attack rate, case fatality rate. Ya. Incident rate adalah rumusnya X bagi Y kali konstanta. Ya, X ini adalah jumlah kasus baru. Jadi kasus baru pada saat itu dibagi jumlah penduduk beresiko. Ya, jumlah penduduk yang ada di desa tersebut, misalnya kamu tentang di desa A itu ya, itu kasus baru, misalnya kasus DBD, itu kasus DBD-nya berapa gitu, ya. Nanti kalau misalnya kasus DBD-nya itu pada semua umur ya, nanti penduduk berisikonya adalah semua umur. Tetapi kalau kita misalnya jumlah kasus DBD, kasus baru DBD pada balita, maka nanti jumlah penduduk risikonya apa? Balita gitu ya. Jadi harus paham itu. Jangan nanti jumlah kasus baru DBD semua umur tapi nanti penduduknya balita, itu salah. Jadi kita harus paham kalau kasus barunya pada kasus pada balita, maka penduduk berisikonya balita. Harus punya data itu waktu mengambil data. Datanya nanti kan bisa diambil dari pelayanan kesehatan. Kemudian
dikalikan konstanta ya, dikali 100 atau kali promil. Nah, kalau prevalensi rate ini adalah jumlah semua kasus baru dan lama dibagi penduduk berisiko ya. Jadi di dalamnya prevalensi rate ini kan ada insiden rate. Jadi semua kasus. Jadi kasus baru dan ada kasus lama gitu ya. Attack rate itu adalah serangan. Ya, serangan. Jadi jumlah kasus baru pada saat itu dibagi penduduk berisiko sama dengan insiden. Tapi itu pada serangan pada saat di lokasi tersebut ya. Kemudian case fatality rate adalah jumlah kematian dibagi jumlah semua kasus. Ya, case fatal itu kematian. Jadi semuanya itu ada numeratornya, ada denominator. Crude death rate, angka kematian kasar ini jadi jumlah kematian dibagi jumlah penduduk. Kali 100 atau kali 1000. Gitu, itu adalah rate. Kemudian ada lagi adalah rasio ya. Rasio, kenapa kita harus menganalisa rasio juga? Karena kita nanti rasio ini kadang kita kan untuk merencanakan ya, untuk kebutuhan sarana prasarana, SDM dan sebagainya. Kadang kita misalnya rasio dokter dengan penduduk itu biasanya ada standarnya adalah satu dokter melayani 2.500 penduduk. Jadi kita kenapa menganalisa rasio misalnya ini adalah sebagai nanti kalau misalnya standar ini hasil perhitungannya itu masih di bawah standar, itu sebagai bahan perencanaan untuk menambah tenaga kesehatan gitu ya. Jadi misalnya ini di daerah A, di desa A itu jumlah dokternya ada 1 ya, sedangkan penduduknya adalah 10.000 ya. Jadi 1 dibagi 10.000 itu berapa? Ya. Standarnya itu adalah untuk dokter itu berdasarkan peraturannya itu adalah satu dokter itu melayani 2.500 penduduk. Ya. Jadi ini kalau ini masih jauh, kurang berarti ya. Jadi untuk sebagai bahan perencanaan, kenapa kita menganalisa rasio? Jadi rasio ini adalah di mana satu kejadian X ini tidak ada hubungannya dengan kejadian Y, ya, tidak ada hubungan. Kayak sek rasio ini adalah jumlah penduduk pria dibagi jumlah penduduk wanita. Jadi yang Y ini itu bukan bagian dari penduduk pria. Jadi kalau kita lihat di suatu data, di papan data di desa ya, itu selalu menampilkan sek rasio. Ya. Sek rasio itu rumusnya adalah sudah paten, di mana X itu adalah jumlah penduduk pria, sedangkan Y adalah jumlah penduduk wanita. Jadi kalau misalnya nanti sek rasionya itu adalah kan kali 100 ya. Jadi misalnya penduduknya prianya adalah 90, sedangkan penduduk perempuannya adalah misalnya 100, kali 100 ketemu 90%. Artinya apa? Penduduk di desa tersebut penduduknya banyak apa? Kalau dapatnya 90%. Jadi kan pria kan di atas ya, sumbu X 90. Perempuannya 100 kali 100. Jadi 90%. Artinya penduduk di situ, di desa tersebut apa? Banyak penduduk laki atau perempuan? Perempuan ya. Jadi nanti kita kalau kita datang ke kelurahan, oh sek rasionya 0,19. Oh, di sini ternyata banyak penduduknya yang perempuan. Tapi kalau nanti sek rasionya 1, lebih, artinya penduduknya banyak laki-laki. Jadi itu adalah bagaimana kita menganalisa rasio. Jadi antara sumbu X dan sumbu Y itu tidak ada hubungannya. Biasanya ini adalah untuk merencanakan suatu penambahan untuk sarana SDM atau sarana kesehatan dan sebagainya yang kita
dibandingkan dengan suatu standar. Misalnya tenaga sanitarian itu adalah satu sanitarian melayani 2.500 penduduk. Ternyata di situ masih belum ada, ya nanti berarti perlu ada suatu perencanaan untuk penambahan tenaga SDM sanitarian dan sebagainya. Itu gunanya kita menghitung rasio. Bu Anggrek ngasih soal di kelompok ini ya. Kita belajar untuk menganalisa supaya datanya itu mengandung suatu informasi ya dari kasus ini tadi ya. Silakan saya kasih waktu 10 menit gitu ya untuk membahas ini, untuk kita bahas di depan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, dengan kasus selama tahun 2022 di Jawa Timur telah terjadi kejadian luar biasa demam berdarah pada beberapa kota yang disertai dengan sejumlah kematian sebagai berikut. Sumeneb dengan kasus 200 orang dan meninggal 50 orang, Pamekasan dengan kasus 150 orang dan meninggal 30 orang, Sampang dengan kasus 50 orang dan meninggal 10 orang. Jumlah penduduk beresiko sebagai berikut: Sumeneb 1.500.000 orang, Pamekasan 800.000 orang, Sampang 100.000 orang. Untuk pertanyaannya, kota mana yang memiliki masalah demam berdarah terbesar? Dapat kita lihat pada tabel ini. Untuk mengetahui incident rate, kita dapat menghitung dengan rumus jumlah kasus dibagi dengan populasi beresiko. Untuk kota Sumeneb, jumlah kasus dibagi dengan populasi beresiko yakni 13%. Pamekasan 150 kasus dibagi dengan 800.000, hasilnya 19%. Untuk kota Sampang 50 kasus dibagi dengan 100.000 orang yakni 50%. Jadi kota yang memiliki masalah demam berdarah terbesar adalah kota Sampang karena jumlah insiden rate-nya tertinggi yakni 50. Demikian adik-adik untuk mahasiswa semester 2 ini pelajaran tentang ukuran-ukuran frekuensi epidemiologi ya. Semoga dengan hasil dari pemaparan tadi Bu Anggrek, kemudian kita diskusi dengan pembahasan suatu kasus, itu adik-adik itu semakin lebih paham tentang bagaimana mengolah, mengukur atau menilai ukuran-ukuran epidemiologi ya. Kemudian untuk materi maupun nanti hasil pembahasan itu nanti adik-adik bisa mengakses di Ningbaya ya, di siakatnya Poltekkes Kemenkes Surabaya seperti biasa. Jadi nanti adik-adik bisa lebih lengkap untuk membacanya gitu ya. Jadi semuanya materi-materinya baik itu PPT dan sebagainya, tugas-tugas itu ada silakan untuk mengakses di Ningbaya. Demikian untuk pelajaran hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga adik-adik nanti lebih paham untuk materi ini, dan saya akhiri bila ada kata-kata yang waktu Bu Anggrek jelaskan mungkin agak suaranya agak gini atau mungkin ada hal-hal kata-kata yang berkenan, Bu Anggrek mohon maaf ya gitu. Yang intinya nanti saya ingin pokoknya adik-adik itu paham dengan pada pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semuanya yang cukup fast respon dalam diskusinya dan segera menjawab, dan semuanya jawabannya betul. Terima kasih semuanya. Itu menunjukkan berarti apa yang saya sampaikan itu kemudian dibuktikan dengan menjawab yang tepat. Berarti adik-adik sudah paham terhadap apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat. Salam sehat.